Hai adik-adik sekalian. Berjumpa kembali bersama Ibu. Kali ini Ibu akan membawakan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan saluran pencernaan makanan yang menyebabkan kita bisa memiliki energi setelah kita mengkonsumsi makanan yang kita makan. Sebelum kita mengetahui bagaimana pencernaan pada tubuh manusia, pada awalnya kita harus mengetahui apa pengertian dari sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses mencerna makanan yang kita makan yang bentuknya masih kasar menjadi bentuk lebih halus dan sederhana untuk diserap sari-sari makanannya. Sari-sari makanannya tersebut akan dibawa oleh peredaran darah ke seluruh tubuh sehingga kita memiliki energi yang baik untuk aktivitas kita sehari-hari. Masih ingatkah kamu bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasok energi bagi tubuh? Yang berikut organ-organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri atas mulut, kelenjar ludah, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Saya ulangi, organ pencernaan manusia terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar ludah, hati, pankreas merupakan organ aksesori pada pencernaan pada manusia. Apakah kalian sudah menguasai organ-organ sistem pencernaan pada manusia? Ayo kita ulangi sekali lagi. Organ-organ sistem pencernaan pada manusia terdiri atas yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Kita ulangi ya. Sekarang mari kita pelajari satu persatu bagian-bagian organ pencernaan manusia. Organ yang pertama adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat yang pertama ada lidi, gigi, yang kedua kelenjar air liur atau kelenjar saliva, yang ketiga lidah. Diulangi, ada gigi, lidah, kelenjar air liur atau kelenjar saliva. Nah, bagaimanakah makanan dicerna di rongga mulut? Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut
dibantu oleh enzim yang disebut enzim amilase atau petialin yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Enzim amilase atau petialin berfungsi untuk mengubah amilum atau karbohidrat menjadi maltosa sehingga makanan menjadi manis. Yang berikut gigi manusia. Gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Diulangi, yang pertama gigi seri, yang kedua gigi taring, yang ketiga gigi geraham. Yang berikut kita bicara tentang rincian gigi pada manusia. Gigi seri memiliki bentuk menyerupai pahat yang berfungsi untuk memotong makanan. Berbentuk pahat berfungsi untuk memotong makanan. Yang berikut gigi taring berbentuk lancip dan runcing, memiliki fungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Lancip, runcing, dan berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan. Yang berikut gigi geraham berbentuk rata, bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Berbentuk rata, bergerigi, berfungsi untuk mengunyah makanan. Perhatikan baik-baik gambar perbedaan gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Yang berikut jumlah gigi pada manusia. Dibedakan menjadi jumlah gigi pada anak dan juga jumlah gigi pada orang dewasa. Gigi pada anak berjumlah 20 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham. 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Sedangkan gigi pada orang dewasa berjumlah 32 buah, terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 20 buah gigi geraham. Apa perbedaan gigi anak dan dewasa? Mari kita simak secara bersama. Gigi pada anak masih berupa gigi susu. Artinya, gigi tersebut dapat tanggal sewaktu-waktu. Sedangkan gigi pada orang dewasa berupa gigi tetap atau permanen. Apabila gigi pada orang dewasa tanggal, maka tidak akan digantikan oleh gigi yang baru. Ayo kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, di dalam rongga mulut, makanan dicerna oleh 3 bagian utama, sebutkan. Yang kedua, enzim apa yang dihasilkan kelenjar air liur? Coba kalian sebutkan. Yang ketiga, apa kegunaan enzim amilase atau petialin yang terdapat dalam rongga mulut? 4. Gigi manusia dikelompokkan menjadi 3 jenis. Sebutkan 3 jenis gigi tersebut. Yang kelima, berapa jumlah gigi pada anak-anak? Sebutkan rinciannya. Keenam, berapa jumlah gigi pada orang dewasa? Sebutkan rinciannya. Ketujuh, sebutkan perbedaan gigi anak-anak
dan gigi orang dewasa. Apabila tadi kalian menyimak pelajaran dengan baik, Ibu yakin kalian bisa mengerjakan 7 soal yang telah kalian kerjakan. Mari kita lanjutkan pelajaran kita. Ibu berharap kalian masih semangat. Menuju kemana makanan setelah dikunyah di rongga mulut? Menuju kemana makanan setelah dikunyah di rongga mulut? Ya, setelah dari rongga mulut, makanan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Benar, setelah dari rongga mulut, makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Di kerongkongan, makanan akan didorong ke lambung oleh kerongkongan melalui gerak yang disebut sebagai gerak peristaltik. Perhatikan mekanisme gerak peristaltik pada gambar di screen. Ada gerakan kontraksi, ada gerakan relaksasi pada otot kerongkongan sehingga makanan bisa terdorong menuju ke lambung. Makanan dari mulut, makanan masuk ke kerongkongan, kemudian melakukan gerak peristaltik sehingga makanan bisa masuk ke lambung. Yang berikut, lambung. Di manakah posisi lambung pada manusia? Bandingkan dengan gambar yang ada pada screen. Itu adalah gambar secara lengkap dan bagian-bagian dari lambung. Ada otot, ada serabut otot, ada lapisan dalam, ada katup pilori. Yang berikut, cara kerja lambung. Pada lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik merupakan pencernaan makanan yang dilakukan oleh otot-otot lambung yang berkontraksi, melakukan gerakan meramas, menggiling makanan hingga menjadi bentuk yang lunak seperti bubur makanan. Yang kedua, pencernaan secara kimiawi pada lambung berarti pencernaan yang dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang dihasilkan oleh lambung atau getah lambung. Getah lambung ini sendiri terdiri atas yang pertama, HCl atau asam klorida yang berfungsi membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Yang kedua, enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi pepton. Yang ketiga, enzim renin yang berfungsi menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Fungsi ini bisa terjadi dengan bantuan kalsium. Jadi, di lambung terdiri atas 3 getah lambung yang sangat-sangat penting dalam proses pencernaan makanan. Di lambung juga terjadi 2 proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Ibu berharap kalian paham tentang cara kerja lambung. Organ berikut adalah usus halus. Makanan dari lambung yang telah berbentuk bubur makanan atau kim kemudian akan masuk ke usus halus untuk dicerna kembali dan diserap sari-sari makanannya. Di usus halus terdapat banyak enzim yang berfungsi pada proses pencernaan kimiawi. Melalui apakah sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh? Ya, sari-sari makanan yang telah dicerna tersebut diedarkan ke seluruh tubuh dibantu oleh darah. Bagian usus halus yang berfungsi untuk menyerap makanan adalah bagian
usus penyerapan atau disebut sebagai ileum. Semoga kalian paham tentang deskripsi usus halus. Yang berikut, kemanakah makanan yang tidak dicerna pada usus halus? Ya, makanan yang tidak dicerna pada usus halus akan dibawa ke kolon atau usus besar. Pada kolon atau usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam-garam mineralnya, kemudian ampas makanan tersebut dibusukkan oleh bakteri pembusuk yang hidup di usus besar, yaitu bakteri Escherichia coli. Bakteri ini sangat penting pada proses pembusukan makanan pada usus besar. Perhatikan gambar usus besar atau kolon dengan baik pada screen. Setelah proses pembusukan oleh bakteri, kemanakah makanan pembusukan tersebut dibawa? Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan yang telah dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan telah berbentuk kotoran atau tinja terlebih dahulu masuk ke rektum yang terdapat pada ujung usus besar. Rektum memiliki otot polos yang apabila rektum terisi ampas makanan dan otot berkontraksi, maka akan menimbulkan rasa ingin BAB atau buang air besar. Yang berikut, organ pencernaan terakhir adalah anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Ibu berharap beberapa bagian penting organ pencernaan makanan dapat kalian pahami. Silakan kita kembali menyebutkan organ penyusun pencernaan makanan secara berurutan. Ya, yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak sekalian. Tetap menjaga kesehatan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.